Oke, dalam kisah One Punch Man, di sana itu banyak sekali karakter dengan kemampuan super dan tergabung dalam asosiasi pahlawan. Beberapa di antara mereka memiliki kekuatan itu tidak main-main, bahkan para monster saja dibuat kewalahan dengan teknik andalan mereka itu. Dari semua tokoh dan ranking kelas mereka, sebenarnya ada beberapa pahlawan potensial dengan kehadirannya itu yang sangat istimewa. Tidak banyak memang, tapi versi kita ini ada 6 orang. Penasaran siapa aja mereka? So relax, kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai para pahlawan istimewa dan terkuat dalam kisah One Punch Man. Oke, organisasi pahlawan ini muncul salah satunya itu ketika sebuah planet yang mulai mendapati kemunculan monster aneh dan bencana yang sering kali terjadi, membuat mereka membuat sistem yang bisa memerangi dan melawan para monster-monster itu. Dan pahlawan dunia telah disatukan untuk menghadapi itu dalam sebuah organisasi. Namun dari banyaknya pahlawan kuat di cerita ini, memang versi kita inilah orang-orang powerful dalam kisah pahlawan tersebut dengan potensi dan keistimewaan di atas rata-rata. Di nomor ke-6, Genos. Nah, inilah karakter yang sering menjadi pendamping karakter utama, Genos si Cyborg. Nah, kemampuannya memang mengesankan meskipun tubuhnya hampir sudah dimanipulasi, tetapi cara berpikir dan kebiasaan Genos yang rajin ini cukup mengesankan. Genos sendiri memang dikembangkan oleh Dr. Kuseno. Nah, yang menarik nih, Cyborg yang satu ini adalah salah satu bagian dari pahlawan kelas S, dimana kemampuan yang tak diragukan lagi dari seorang pejuang muda. Selama ini, ia sudah melawan para monster jahat dan salah satunya adalah Garo sendiri. Dan sebagai seorang Cyborg, tubuhnya itu bisa mengeluarkan banyak peralatan tempur atau bahkan meriam sekalipun. Dan perlu diketahui nih, sampai saat ini daya tahan tubuh Genos ini juga sudah terus meningkat dari waktu ke waktu. Dia adalah salah satu pahlawan potensial dalam cerita ini. Oke, next di nomor kelima, Atomic Samurai. Nah, inilah kisah dari samurai terbaik dalam tingkatan pahlawan super di kisah ini. Atomic Samurai dikenal memiliki gaya berpedang khas seperti para master dengan katana miliknya itu. Kemampuan supernya ini adalah hasil dari latihan keras dan fokus berpedangnya yang luar biasa itu. Beberapa adegan Atomic Samurai ini memiliki kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa memotong lawannya dengan sekejap dan membuatnya keukuran kecil dengan katana tersebut. Nah, salah satu teknik terbaiknya adalah dengan mengeluarkan gelombang kejut yang sangat super kuat itu, dan tentunya teknik yang disebut sebagai Slash Atom. Lalu siapa lagi nih selain dua orang itu? Nah, oke, keempat itu adalah Bang, Legendary Silver Fang. Dia adalah salah satu pahlawan terkuat dan terbaik di kisah ini, orang yang mampu mengalahkan para villain besar dengan teknik andalannya. Nah, kekuatan Silver Fang dan kemampuan bela dirinya itu yang di tahap master ini memang diakui oleh orang-orang kuat seperti Atomic Samurai atau bahkan si beruntung King. Nah, diceritakan nih bahwa orang ini adalah masternya teknik aliran pemecah batu. Bahkan ia memiliki sebuah dojo dan para muridnya, salah satunya adalah si iblis Garo. Silver Fang memiliki kecepatan yang luar biasa meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Namun banyak sekali adegan yang melibatkan ketika melawan para monster dengan level naga atau bahkan tingkatan lainnya. Silver Fang memang memiliki karakter kuat dalam cerita ini. Kita lanjut berikutnya, yang ketiga, Tatsumaki. Nah, inilah pahlawan yang memegang peringkat kedua dalam asosiasi tersebut, orang yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam telekinesis itu. Tetapi nih, kalau melihat dalam adegan pertempurannya, ia malah lebih memiliki elemen angin sih. Teknik triple tornado yang kencang itu bahkan bisa meratakan satu kota. Tatsumaki sendiri adalah pahlawan yang suka sekali melatih tekniknya di area yang sangat luas. Meskipun banyak yang mengatakan nih dirinya sombong, tetapi ia sangat menjaga adiknya Fubuki atau bahkan terlihat respect dengan King. Ya, mungkin dia belum tahu aja nih jika King adalah si pria dengan keberkahan hoki yang tinggi. Nah, cerita Tatsumaki ini memang menarik, di mana kepribadiannya yang kejam dan sedikit introvert ini juga tidak memiliki banyak hubungan selain adiknya Fubuki. Tetapi yang sebenarnya membuat Tatsumaki ini bisa bertengger di nomor kedua ini adalah salah satunya alasan karena dia begitu terinspirasi dengan seseorang yang menyelamatkannya dahulu dari serangan musuh. Dia adalah satu-satunya wanita kebanggaan dari pahlawan paling misterius itu. Ya, Tatsumaki, ingat itu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke nomor 2, dia adalah Saitama. Lah, kok bisa nih?
Dia yang belum di peringkat tertinggi malah menggeser posisi Tatsumaki sendiri. Nah, jadi gini, Saitama sendiri adalah pahlawan dengan kekuatan monster terbesar di kisah ini. Ia hanya kurang beruntung aja nih dalam urusan ranking. Tapi sebenarnya para monster besar Saitama lah yang mengalahkannya. Dan nama Tenar King ini adalah faktor keberuntungan dari hasil pertempuran Saitama. Itulah sebabnya para tokoh-tokoh kuat begitu mendekatinya seperti Fubuki, Silver Fang atau bahkan Genos dan King sendiri tentunya. Nah, Saitama si manusia satu pukulan inilah yang membuat cerita pahlawan terkuat yang hampir bosan ini sangat menarik karena tidak ada yang bisa membuatnya dalam pertempuran yang paling serius. Sejauh ini kita memang dikejutkan dengan hadirnya satu pahlawan tingkat pertama dalam asosiasi tersebut. Nah, banyak yang membandingkan nih siapa yang terkuat antara ia dengan Saitama. Tapi versi kita nih bisa saja dia sebagai lawan tanding yang bisa mengimbangi Saitama sendiri atau bahkan levelnya malah di atas Saitama. Nah, kemarin itu ada banyak pertanyaan seperti ini. Apa yang membuat tokoh ini sangat istimewa selain dirinya adalah karakter utama? Oke, seperti yang kita tahu nih, kekuatan yang overpower itulah yang menakutkan dari orang yang santuy berlagak tanpa dosa itu. Saitama mengalahkan musuh-musuhnya itu hanya dengan sekali pukul. Bahkan jika ia sudah marah dalam mode badasnya itu, kemampuannya itu sangat mengerikan. Genos sebagai muridnya tidak pernah berpikir bisa mengalahkan gurunya itu. Nah, ada opini-opini dahulu bahwa katanya kecepatan Saitama ini hampir menyamai kecepatan cahaya, yaitu kalau dikira-kira 299.792 km per detik. Wah, gila bos. Lalu sekarang siapa nih yang di posisi puncak? Ya, pertama adalah Blast. Nah, inilah pahlawan tingkat pertama yang dahulu begitu dieluh-eluhkan kemunculannya, dan sekarang ia sudah on perform nih. Dia adalah Blast, pahlawan dengan peringkat nomor 1 dan dicap sebagai orang yang paling misterius di kisah One Punch Man ini. Lalu sebenarnya siapa Blast ini? Oke, sebelum itu, Blast inilah yang menyelamatkan Tatsumaki dahulu dan menjadi inspirasinya dalam asosiasi pahlawan. Tatsumaki begitu hormat padanya dan ada adegan saat mereka bertemu dengan Saitama. Blast mengatakan seperti ini, "Sampaikan salamku pada Tatsumaki ya," lalu dia menghilang. Nah, gaya penampilan yang unik ini dan Blast ini memang sangat menarik. Banyak yang bilang itu adalah satu penampilan yang futuristik dan lebih keren lagi dari jubah milik Saitama sendiri. Blast saat ini memang memiliki tubuh yang terlihat sangat kuat dan overpower setara dengan kabar tentang kekuatan supernya itu. Apakah Blast ini datang dari masa depan? Nah, yang menarik nih, kalau dilihat dari aksinya, Blast ini seperti menjelajah ruang dan waktu, dan kalau kita tahu sendiri, pengguna ruang waktu pastilah di level yang sangat tinggi. Dan kalau kita ingat pula, ada sebuah momen di mana bola hitam seperti black hole dan terlihat Blast keluar dari situ. Tetapi ini memang belum jelas ya apakah kemampuan fixnya seperti itu. Nah, dari beberapa adegan memang terlihat kekuatan ini super overpower banget. Bahkan dia seringkali mengisyaratkan memiliki kemampuan black hole itu. Ruang waktu black hole sendiri adalah teknik gravitasi super kuat, bahkan lebih kuat dari Chibaku Tensei mungkin. Atau kita tahu karakter pengguna elemen ini, mereka pada semua seperti Yami Sukehiro di Black Clover atau bahkan Kurohige di One Piece. Tapi Blast secara keseluruhan kekuatannya belum diketahui sampai saat ini. Nah, yang bikin penasaran darinya, kenapa Blast ini selalu mencari atau mengumpulkan kotak hitam itu? Kita ingat saat bertemu Saitama dan Flashy Flash dahulu, ia mengatakan jika dirinya punya kepentingan mengumpulkan kotak-kotak hitam itu. Dan saat itu Saitama memegangnya lalu dibuang. Nah, Blast mengatakan jika kotak hitam itu punya kekuatan misterius dan bisa mencegah kehancuran besar siapapun yang mendapatkannya. Nah, yang bikin misterinya sekarang ini selain Blast sendiri adalah bahwa dengan kotak hitam tersebut bisa saja nih sebagai sumber bencana besar dan ancaman tak terduga yang bisa saja terjadi pada manusia. Atau bahkan kotak hitam itu sebagai salah satu sumber kekuatan dari Blast sendiri. Nah, cerita One Punch Man semakin seru lagi setelah kedatangan si misterius Blast. So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai daftar para pahlawan istimewa dalam cerita One Punch Man. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.